Mimpi apa? Aku dijajah sama Jepang. Aku jadi kembali ke masa yang dulu gitu. Demi apa? Jadi nih ya, Perang Dunia Kedua itu membawa dampak negatif ke Indonesia. Wah, apa aja tuh? Apa aja dampaknya? Jadi gini ceritanya. Jepang memberikan dampak negatif terhadap Indonesia di bidang militer. Salah satu dampaknya yaitu kerja paksa atau Romusa. Bukan Rosma ya guys. Romusa menjadi bentuk kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah Jepang di Indonesia. Latar belakang Romusa terkait dengan ambisi Jepang untuk memenangi Perang Asia Timur Raya dan memastikan pasokan logistik tentara mereka. Pekerja Romusa mayoritas adalah petani yang dipaksa untuk bekerja dalam proyek-proyek militer Jepang dan menyediakan pasokan makanan selama perang. Mayoritas pekerja Romusa tidak menerima gaji sama sekali selama menjalani kerja paksa. Mereka dianggap sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan tanpa biaya tambahan. Ratusan ribu pekerja dipaksa bekerja di proyek-proyek militer Jepang, seperti pembangunan jalur kereta api, benteng, dan fasilitas militer lainnya. Banyak dari mereka yang meninggal akibat kelelahan, penyakit, dan kekurangan gizi. Oh my god! Asli, aku gak bohong. Oh iya, aku juga pernah baca di internet. Jadi tentara Jepang itu Tentara Jepang melakukan banyak tindakan kekerasan terhadap penduduk Indonesia yang dianggap melawan atau tidak patuh. Banyak yang diperlakukan dengan kejam, dipukuli, bahkan dibunuh. Salah satu bentuk kekerasan yang terkenal adalah pembantaian massal terhadap orang-orang yang dianggap sebagai musuh atau mereka yang tidak memenuhi standar kerja paksa. aku juga pernah baca buku sejarah yang dulu pernah dikasih sama Pak Iwan. Ternyata tentara Jepang pernah membentuk tentara peta pembela tanah air dengan tujuan Untuk melatih orang Indonesia agar dapat mempertahankan diri, pelatihan militer yang diberikan oleh Jepang juga digunakan untuk mengontrol dan mengawasi rakyat Indonesia. Beberapa anggota PETA bahkan dipaksa untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak mereka, dan beberapa terpaksa menghadapi risiko kekejaman atau hukuman jika mereka gagal memenuhi harapan Jepang. kemarin Fahmi cerita sama aku, ternyata militer Jepang yang mengendalikan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia loh. Pembentukan militer Jepang yang mengendalikan kehidupan sehari-hari. Selama pendudukan, Jepang memperkenalkan sistem militer yang sangat otoriter. Yang mengekang kebebasan rakyat Indonesia, tentara Jepang sering mengawasi kehidupan sehari-hari masyarakat dan banyak aktivitas yang dipantau secara ketat. Mereka membatasi kebebasan berekspresi dan menekan potensi pemberontakan atau perlawanan dengan ancaman hukuman yang sangat keras. Iya kah? Dari tadi kita ngomongin dampak negatifnya terus nih ya. Kira-kira ada gak ya dampak positifnya? Aku tahu. Jepang membentuk organisasi militer dan semi militer. Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi militer di Indonesia, seperti Seinen, dan organisasi ini melatih pemuda Indonesia dalam keterampilan militer dasar dan ideologi pro-Jepang. Iwo dan organisasi ini bertugas sebagai polisi dan intelijen. Heiho atau pembantu prajurit Jepang. Heiho terdiri dari pemuda Indonesia yang direkrut untuk membantu tugas-tugas militer Jepang seperti logistik dan pembekalan. PETA atau pembela tanah air. PETA memiliki struktur organisasi yang lebih terorganisir dan memberikan pelatihan militer yang lebih intensif kepada anggotanya. Wah, bukannya PETA merugikan masyarakat Indonesia ya? Iya, tapi PETA juga memberikan pelatihan terhadap rakyat Indonesia untuk membela tanah air Indonesia dari serangan sekutu.
Jepang juga melatih militer pemuda Indonesia. Pelatihan militer bagi pemuda Indonesia. Jepang secara aktif melatih pemuda Indonesia dalam berbagai keterampilan, termaksud baris berbaris, penggunaan senjata, teknik perang, dan intelijen. Pelatihan ini diberikan melalui organisasi-organisasi militer dan semi-militer yang dibentuk oleh Jepang. Meski Jepang membawa penderitaan, Pengalaman ini membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.